Baik demikian kembali lagi bersama saya. Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus tuberkulosis terbanyak di dunia, berhasil merenggut sedikitnya 1,6 juta jiwa dari seluruh dunia. Teman-teman, di sini tuh aku bakal bahas mengenai TBC atau tuberkulosis. Jadi TBC atau tuberkulosis itu kan penyakit menular tuh yang dimana disebabkan oleh bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, biasanya tuberkulosis atau TBC ini yang diserangnya tuh paru-paru. Jadi penyakit ini bisa menular lewat udara, kayak misalnya kita tuh bersin, batuk, atau berbicara. Nah, TBC ini juga bukan soal penyakit fisik saja, tetapi juga ada pengaruh dari lingkungannya, ekonominya, terus bagaimana sih cara masyarakat memperlakukan penderitanya juga. Kita masuk lagi ke kasus. Ternyata fun fact-nya itu di Indonesia penyakit TBC ini masih besar, masih tinggi. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di Indonesia ini kan masih banyak tuh penderita TBC yang terlambat memeriksakan dini karena takut dikucilkan, takut malu karena mereka tahu nih kalau penderita ini sakit TBC. Selain itu juga ada pasien ini memilih kayak berhenti minum obat karena mereka tuh ngerasa kayak udah sembuh, udah deh minum obat. Biasanya penyakit ini tuh sangat sulit diobati gitu, bahkan bisa juga meningkatkan resiko penularannya keluarga, terus ke lingkungan sekitarnya. Jadi ya, selanjutnya kita kayak bahas nilai-nilai yang ada di kasus TBC ini. Ambilnya itu nilai moral. Jadi pada kasus ini ada nilai moral yaitu misalnya yang pertama nilai empati, dan kepedulian, dimana tuh penderita TBC ini seharusnya kan lebih membutuhkan dukungan ya daripada dijauhi atau dikucilkan. Kemudian ada juga tuh nilai tanggung jawab, yang mana seharusnya pasien ini kan harus memiliki rasa tanggung jawab untuk berobat, dimana obatnya ini harus selesai sampai akhir atau tuntas. Kemudian ada juga tuh nilai gotong royong, dimana penanganan TBC ini kan bukan cuma tugas tenaga kesehatan aja, tetapi keluarga, masyarakat juga punya peran pentingnya. Kemudian yang keempat yaitu nilai menghargai sesama, karena penderita TBC ini kan harus diperlakukan dengan baik ya, tanpa dan mendapatkan hak pelayanan yang layak. Yang terakhir itu ada nilai kesadaran hidup sehat. Seharusnya penderita TBC ini menjaga kebersihan lingkungannya untuk dan melakukan pemeriksaan dini sejak awal gitu. Ada juga kan pencegahan dari TBC ini. Pertama tuh kayak pastinya kita menjaga kesehatan lingkungannya, kemudian menerapkan pola hidup sehat. Terus saat kita batuk sama bersin itu kita tutup mulut. Kemudian tidak meludah sembarangan dan juga mengikuti pengobatan sampai selesai bagi penderita TBC-nya sendiri. Jadi, materi TBC ini juga bukan hanya penyakit yang menyerang tubuh saja, tetapi juga berkaitan mengenai perilaku dan cara masyarakat memperlakukan orang lain. Kalau TBC sebenarnya itu kan bisa disembuhkan. Nah, kenapa kasusnya di Indonesia itu masih tinggi? Oh iya juga sih, betul. Jadi kalau menurut aku ya, karena TBC ini nggak bisa disembuhkan, itu karena beberapa hal yang dipengaruhi. Misalnya, masih banyak nih orang yang kurang paham tentang TBC, terus adanya perspektif masyarakat yang bikin penderita TBC-nya takut dan malu untuk memeriksakan diri. Terus ada juga tuh pasien yang berhenti minum obat di tengah jalan dan akhirnya penularannya terus terjadi gitu, Anggun. Aku mau nanya juga deh, kenapa ya pasien TBC itu harus minum obat dalam jangka waktu yang panjang? Kan kalau misalnya gejalanya udah hilang, ya kita udah stop nggak sih minum obat? Betul sih, kebanyakan orang juga mikir gitu ya, ketika gejalanya sudah hilang berarti udah sembuh. Ternyata pandangan itu salah, karena ketika gejala penyakit itu sudah hilang, belum tentu tuh bakteri dalam tubuh kita juga hilang semuanya. Makanya penggunaan obat TBC ini disarankan diminum sampai selesai supaya bakteri itu benar-benar mati. Kalau berhenti di tengah jalan, berarti bakterinya bisa berkembang dan kebal. Makanya bisa tuh terjadinya residensi obat, dimana bakteri itu nanti jadi kebal tuh dari obat-obatnya gitu, Repa. Jadi, menurut kamu, nilai moral apa sih yang paling penting dari kasus TBC ini, Mut? Jadi menurut aku ya, nilai yang penting itu adalah nilai empati dan kepedulian. Kenapa demikian? Karena kadang yang membuat penderita takut berobat itu bukan penyakitnya, tetapi pandangan masyarakat yang takut dijauhi, dikucilkan. Karena di pandangan berbeda sama orang lain, maka penderita itu takut tuh untuk berobat nantinya. Jadi dukungan dari orang sekitar itu sangat penting, Ara. Kalau ada misalnya orang di sekitar kita kena TBC, apa yang harus kita lakukan, Mut?
Nah, pertanyaannya bagus, Cip. Jadi, menurut aku ya, yang pertama itu jangan langsung menjauhi atau mengucilkan penderitanya. Nah, kita tuh harus tetap memberikan dukungan supaya dia merasa nyaman dan tidak takut menjalankan pengobatan. Selain itu, kita juga bisa mengingatkan tuh untuk rutin minum obat sampai selesai, menjaga kebersihan, dan juga menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti menutup mulut seperti saat batuk dan juga menggunakan masker kalau dia perlukan. Nah, karena hal ini membantu penderita bukan berarti kita ikut tertular, tetapi lebih menunjukkan tuh rasa peduli dan duka mendukung proses kesembuhannya gitu.